Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin berkeliling jalan-jalan di daerah jalan utama semenjak tentengan. Tetapi kalau tiga tokoh, satu presiden yang sedang berkuasa, dua mantan presiden ini saling memaksakan keinginan harus menang paslon yang didukungnya, kita menjadi khawatir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN Provinsi Jawa Tengah, pada pilkada serentak kali ini kelihatannya makin memanas setelah Presiden ke-7 atau mantan Presiden Jokowi menampakkan diri mendukung secara nyata pasangan calon Lutfi Yassin untuk gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah baru lalu. Baru saja rakyat Jawa Tengah menyaksikan dalam satu mobil terbuka Jokowi, Lutfi, dan Yassin berkeliling di Jawa Tengah. Hari ini Joko Widodo bersama dengan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin berkeliling menemui warga Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin berkeliling jalan-jalan di daerah jalan utama di daerah Purwokerto sambil menyapa warga, saudara. Nah, ini sahabat BN, kita saksikan Jokowi berkampanye di Jawa Tengah. Yang menariknya, penampilan Jokowi ini langsung mendapat tanggapan dari PDIP. Seperti yang disampaikan oleh juru bicara PDIP ini. Di Jawa Tengah itu kami PDI Perjuangan sendirian yang menghadapi hampir semua partai politik, yang mana semua partai politik itu kemudian masih didukung lagi oleh dua orang presiden. Yang kalau meminjam istilah Mas Agung tadi, ini koalisi yang plus dan plusnya double, jadi plus sudah plus lagi. Ini berbagai kekuatan ini diarahkan untuk kemudian menghadapi satu partai PDI Perjuangan dengan Mas Andika dan Mas Hendi yang ketua umumnya adalah seorang perempuan. Jadi buat kami menarik sekali, artinya Bu Mega bahkan belum melakukan gerak politik di Jawa Tengah, tidak turun gunung, kami tidak mengenal istilah turun gunung. Tetapi kemudian ini seluruh kekuatan elemen partai politik lain yang itu hampir semuanya itu dikerahkan untuk menghadapi pasangan Andika Hendi. Jadi jangan-jangan sebenarnya dengan turunnya Pak Jokowi ini adalah suatu bentuk pengakuan bahwa memang pasangan Andika Hendi ini pasangan yang perkasa itu. Sehingga harus dibutuhkan seluruh kekuatan politik ini untuk menghadapi pasangan kami yang hanya didukung oleh dan diusung oleh satu partai politik. Nah, jadi buat kami tentu saja ini suatu kehormatan. Artinya di tengah masyarakat apa yang dilakukan Pak Andika dan Mas Hendi ini mungkin dirasakan betul dampaknya, kehadirannya. Sehingga perlu semua kekuatan politik untuk mengeroyok paslon kami. Nah, artinya apa? Saya rasa Bu Mega juga sangat memahami bagaimana tipologi masyarakat Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah itu bukan hanya berlaku hukum benar atau salah, Mbak. Maksudnya, yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya nggak ada salahnya kok, ini benar kok, boleh dan seterusnya. Memang tidak ada yang dilanggar di sana. Kita tahu semuanya bahwa konstitusi kita mengamanatkan semua warga negara punya hak politik untuk mendukung siapapun. Tetapi kan kalau bicara soal kepantasan secara kultural, masa sih seorang mantan presiden yang dulu katanya di hadapan rakyat mengatakan akan istirahat pulang ke rumah, itu sampai harus kemana-mana mondar-mandir untuk kampanye menjadi juru kampanye. Nah ini kan di masyarakat sekarang di media sosial kita mulai banyak yang membicarakan. Nah artinya buat kami sekali lagi jangan-jangan ini menjadi pengakuan bahwa memang pasangan kami adalah pasangan yang perkasa. Memang Andika Hendi ini kelihatannya akhir-akhir ini makin perkasa di Jawa Tengah.
Setidaknya ini terlihat dari survei-survei yang dilakukan untuk Pilkada Provinsi Jawa Tengah selalu memperlihatkan bahwa pasangan Andika Hendi berada di atas pasangan Lutfi Yasin elektabilitasnya. Ini tentu saja bagi rakyat Jokowi memperlihatkan kepada warga masyarakat Jawa Tengah bahwa dia perlu melakukan keberpihakan di dalam Pilkada Provinsi Jawa Tengah kali ini. Dia berpihak kepada pasangan Komisaris Jenderal Polisi mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam pilkada kali ini. Tentu itu pengertian antara lain bagi warga masyarakat Jawa Tengah. Dengan demikian, wajar agaknya kalau pasca turun gunungnya mantan presiden kita ini membuat suasana politik di Jawa Tengah makin panas. Sudahlah beberapa waktu sebelumnya Presiden Prabowo berkampanye melalui media sosial untuk Lutfi Yasin yang diunggah langsung oleh Lutfi. Sekarang muncul turun gunung memperlihatkan ke masyarakat Jokowi berpihak. Dalam hal ini tentu tidak ada yang salah. Tetapi yang kita takutkan tentu gesekan-gesekan yang terjadi di bawah nanti. Sebab sekarang ini kita mendengar di tengah-tengah masyarakat, terutama di Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi perang bintang di Jawa Tengah. Kenapa dikatakan perang bintang? Karena sekarang ini yang berkontestasi di Jawa Tengah itu seorang jenderal TNI Purnawirawan, mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, berhadapan dengan seorang Komisaris Jenderal Polisi, mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Untung saja Ahmad Lutfi ini tidak mantan Kapolri. Kalau dia mantan Kapolri berbintang 4, tentu persis berhadapan-hadapan, sama levelnya di kesatuannya masing-masing antara mantan Panglima TNI Jenderal bintang 4 Andika Perkasa dengan Lutfi. Tetapi sekarang tentu Lutfi di kesatuannya berada di bawah Andika Perkasa. Kalau Andika Perkasa mantan Panglima TNI Jenderal bintang 4, sedangkan Lutfi hanya mantan Kapolda Jenderal bintang 3. Sahabat BN, yang ditakutkan oleh rakyat agaknya sekarang, atau oleh kita-kita masyarakat awam ini, jangan nanti terjadi gesekan yang sulit nanti menyelesaikannya kalau terjadi gesekan di bawah, di akar rumput. Sebab ini yang telah perang di atas, dalam tanda kutip, perang politik dalam pilkada ini, Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Megawati, Ketua Umum partai yang mengusung dan mendukung Andika Perkasa.
Dan seperti dikatakan tadi, yang berperang sekarang ini dalam tanda kutip Jenderal Bintang 4 Andika Perkasa dengan Komisaris Jenderal Bintang 3 Ahmad Lutfi. Sehingga sekarang kita mendengar di Jawa Tengah rakyat berbisik-bisik di kedai-kedai kopi, di pelataran-pelataran rumahnya, di pondok-pondok sawah, di toko-toko kelontong, berbagai pasar di Jawa Tengah. Mereka sekarang ini malah ada yang memperbandingkan antara Andika Perkasa yang lebih ganteng menurut mereka dibandingkan Lutfi. Dari segi badan, Lutfi agak kecil. Dari segi penglihatan, Andika Perkasa lebih tajam kelihatannya dibandingkan Lutfi. Bahkan sampai kepada pameo-pameo antara TNI dan Polri pun seakan terdengar sekarang ini bisik-bisik di tengah-tengah warga masyarakat Jawa Tengah. Mereka ada yang memperbandingkan dari pengalamannya selama ini, mana yang lebih baik TNI dibandingkan Polri di tengah-tengah masyarakat selama ini. Tentu saja dalam hal berpolitik, ketika terjadi kontestasi politik antara dua orang tokoh, antara tokoh di TNI dengan tokoh di Polri, tidak bisa mengelakkan terjadinya perbandingan-perbandingan seperti ini di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat akan memilih satu di antara dua tokoh ini. Mereka akan perbandingkan bagaimana TNI selama ini, bagaimana polisi selama ini, dan itu akan menjadi isu politik secara diam-diam di akar rumput ketika mereka akan memilih. Seiring dengan ini, kita tentu berharap jangan sampai nanti terjadi hal yang sangat tidak diinginkan oleh rakyat. Jawa Tengah menjadi benih-benih pecahnya antara TNI dan Polri. Sebab tak dapat kita pungkiri, selama ini terkesan bagi rakyat ada benih-benih itu. Dan mudah-mudahan hal yang sangat-sangat ditakutkan rakyat ini tidak terjadi dan jangan sampai hendaknya terjadi. Acara deklarasi damai Pilgub Jateng digelar di Semarang Selasa 24 September 2024. Menghadirkan dua paslon Andika Perkasa, Hedrar Pihadi, dan Ahmad Lutfi Taji Yasin Maimun. Acara yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Tengah tersebut juga dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, Pangdam 4 Diponegoro Maijen TNI Dedi Suryadi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ponco Hartanto. Namun acara kebersamaan dalam pilkada yang aman dan damai tanpa rasa permusuhan diwarnai dengan insiden yang cukup memprihatinkan banyak pihak. Momen ketika cakup Andika Perkasa ditolak uluran jabat tangannya oleh seseorang berseragam coklat yang diduga Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo diunggah dalam sebuah tayangan video amatir. Kita tentu berharap Jawa Tengah benar-benar hendaknya nanti bisa kembali merekat persatuan dan kesatuannya. Kalau yang terjadi pada pilkada Jawa Tengah sekarang ini persaingan antara satu paslon dengan satu paslon lain, itu hal biasa. Tetapi yang terjadi di Jawa Tengah ini bukan sekedar itu. Sekarang yang terjadi di pilkada Jawa Tengah ini persaingan antara seorang Jenderal Purnawirawan TNI Bintang 4 mantan Panglima TNI dengan seorang Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Bintang 3 mantan Kapolda. Ini yang cukup mengkhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan lebih dari itu lagi, yang terjadi juga dalam pilkada Jawa Tengah sekarang ini
adalah persaingan antara satu orang presiden dan dua orang mantan presiden. Ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan lagi. Jadi di Jawa Tengah ini sekarang sudahlah terjadi perang bintang antara bintang TNI dengan bintang Polri. Terjadi pula perang antar presiden dan mantan presiden. Karena itu tentu rakyat seluruh Indonesia berharap agar Presiden Prabowo dan para mantan presiden kita ini mengemukakan jiwa negarawannya dan menekan nafsu kekuasaannya. Ini yang diharapkan oleh rakyat, agar jangan sampai nanti muncul perpecahan nasional dari Jawa Tengah ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.